Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Siti Aisyah, Siti Fatimah Zahra, dan yang ketiga yaitu Rohani. Kami di sini akan membahas mengenai sistem endokrin. Oke, langsung ke materi. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi. Endokrin ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu endon yang berarti dalam dan krino yang berarti berpisah. Jadi endokrin ini menyatakan organ tanpa saluran pembuluh yang sekresinya hormon diserap secara langsung ke aliran darah daripada dimasukkan ke sistem pembuluh sebelum ke peredaran darah. Namun tidak semua organ tanpa pembuluh memiliki karakter endokrin seperti sumsum tulang belakang, tonsil, limpa, dan limfenodus. Sistem endokrin disebut juga sistem kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekret dari kelenjar endokrin disebut hormon. Nah, hormon ini berasal dari kata hormain yang artinya membangkitkan, dan hormon berperan dalam mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh hewan, antara lain yaitu aktivitas pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, pencernaan, dan integrasi serta koordinasi tubuh. Sistem endokrin hampir selalu bekerja sama dengan sistem saraf, namun cara kerjanya itu berbeda dalam mengendalikan aktivitas tubuh. Ada dua perbedaan, yaitu yang pertama, dibandingkan dengan sistem saraf, sistem endokrin ini lebih banyak bekerja melalui transmisi kimia. Lalu yang kedua yaitu sistem endokrin memperhatikan waktu respon lebih lambat daripada sistem saraf. Pada sistem saraf, potensial aksi akan bekerja sempurna hanya dalam waktu 1-5 milidetik. Tetapi kerja endokrin melalui hormon baru akan sempurna dalam waktu yang bervariasi, berkisaran antara beberapa menit hingga bisa beberapa jam. Hormon adrenalin bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Namun, pada hormon pertumbuhan bekerja dalam waktu yang sangat lama. Di bawah kendali sistem endokrin menggunakan hormon pertumbuhan, proses pertumbuhan memerlukan waktu hingga puluhan tahun untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang sempurna. Sel-sel penyusun endokrin ini ada dua. Yang pertama yaitu sel neosekretory. Ini adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf, tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Contoh sel neosekretory ialah sel saraf pada hipotalamus. Sel tersebut memperhatikan fungsi endokrin sehingga dapat juga disebut sebagai sel neuroendokrin. Sesungguhnya semua sel yang dapat menghasilkan sekret disebut sebagai sel sekretory. Oleh karena itu, sel saraf seperti yang terdapat pada hipotalamus ini disebut juga sel neosekretory. Oke, yang kedua yaitu sel endokrin sejati. Disebut juga sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Kelenjar endokrin sejati ini melepaskan hormon yang dihasilkan secara langsung ke dalam darah. Kelenjar endokrin sejati dapat ditemukan pada hewan-hewan yang mempunyai sistem sirkulasi baik vertebrata maupun invertebrata. Secara pragmatis, organ endokrin dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu disusun dari beberapa organ yang membentuk endokrin secara utama, seperti hipofis, epifis, dan tiroid, pratiroid, glandula, adrenal. Lalu yang kedua yaitu tersusun atas organ-organ yang mengambungkan fungsi endokrin dengan fungsi lainnya, tetapi sangat berhubungan. Sebagai contohnya yaitu pankreas, testis, ovarium, dan plasenta. Lalu yang ketiga yaitu tersusun atas organ-organ dengan fungsi utama yang cukup berbeda, tetapi organ tersebut mempunyai komponen endokrin.
yang tidak mencolok seperti ginjal, hati, jantung, dan traktus digestivus. Oke, berikutnya yaitu klasifikasi hormon. Ada 4. Yang pertama yaitu hormon perkembangan atau growth hormone adalah hormon yang memegang peran di dalam perkembangan dan pertumbuhan. Hormonnya ini dihasilkan dari kelenjar gonad. Yang kedua yaitu hormon metabolisme yang mengatur proses homeostasis glukosa dalam tubuh. Diatur oleh bermacam-macam hormon. Contohnya yaitu glukokortikoid, glukagon, dan katekolamin. Yang ketiga yaitu hormon tropik yang dihasilkan oleh struktur khusus dan pengatur fungsi endokrin, yakni kelenjar hipofis sebagai hormon perangsang pertumbuhan folikel pada ovarium dan proses spermatogenesis. Yang keempat yaitu hormon yang mengatur metabolisme air dan mineral, yaitu kalsitonin, dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk mengatur metabolisme kalsium dan juga fosfor. Fungsi-fungsi dari sistem endokrin, yakni yang pertama membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Lalu yang kedua yaitu menstimulasi urutan perkembangan. Yang ketiga mengkoordinasi sistem reproduktif. Yang keempat yaitu memelihara lingkungan internal yang optimal. Kelenjar hipofis. Nah, ini hampir disamai oleh kelenjar adrenal, bagian korteks dalam jumlah hormon yang dihasilkannya. Perbedaannya yaitu kelenjar hipofis mengatakan hormon-hormon peptida, sedangkan kelenjar adrenal memproduksi hormon-hormon steroid. Kelenjar hipofis merupakan perpaduan dua, yaitu embryonic rudiment, bagian yang berasal dari infundibulum dari diencephalon atau otak yang menjadi pars nervos dan berasal dari epitel rongga mulut yang akan menjadi adenohipofis. Jadi meskipun neurohipofis dan adenohipofis ini berasal dari lapisan lembaga ektoderm, namun berasal dari dua bagian yang berbeda. Neohipofis yang berasal dari infundibulum otak dihubungkan ke hipotalamus oleh tangkai neural. Oke, selanjutnya yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid mengelilingi trakea di sebelah ventral dari laring. Setiap lobus dari kelenjar tiroid dipisahkan oleh sekat-sekat menjadi lobuli tiroid yang terdiri atas badan-badan bulat yang disebut folikel tiroid. Dalam keadaan di mana hormon hasil produksi tidak dipakai, maka hormon tersebut disimpan dalam bentuk kloid yang tidak aktif dan disebut dengan tiroglobulin. Kelenjar tiroid juga menghasilkan enzim proteolitik yang disebut katepsin untuk mengubah tioglobulin yang tidak aktif menjadi hormon tiroksin yang aktif. Bila kadar iodium yang terdapat dalam tubuh kurang, maka yang dihasilkan bukan tiroksin tetapi triodotiroksin. Selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid. Ini merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar yaitu yang berukuran kecil sebesar kacang polong. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang besar bagi tubuh.
Kelenjar adrenal. Terdapat sepasang melekat di sebelah anterior dari ginjal. Bagiannya dapat dibedakan menjadi korteks, medula, dan seludang. Korteks terdiri atas 3 bagian, yaitu zona glomerulosa yang menghasilkan hormon mineralokortikoid. Fungsinya untuk mengatur keseimbangan kadar natrium dalam tubuh. Hormon yang pentingnya yaitu aldosteron. Yang kedua yaitu zona fasciculata yang menghasilkan hormon glikokortikoid. Fungsinya dalam metabolisme karbohidrat dan protein. Hormon yang pentingnya yaitu hidrokortison. Lalu yang terakhir yaitu zona verticulata yang menghasilkan hormon-hormon seks, yaitu hormon-hormon derivat steroid seperti estradiol dan sebagainya. Pankreas. Fungsi endokrin pankreas terdapat pada pulau-pulau Langerhans yang tersebar di seluruh organ. Pada pulau-pulau Langerhans ini dapat dijumpai macam-macam sel, yaitu sel alfa. Sel ini menghasilkan glukagon, juga dihasilkan oleh sel alfa ekstra pankreas di luar pankreas, seperti pada lambung dan saluran pencernaan. Yang kedua yaitu sel beta yang menghasilkan hormon insulin yang berperan untuk mengubah glukosa darah menjadi glukogen hati. Dan yang ketiga yaitu sel delta yang menghasilkan hormon somatotropin atau growth hormone releasing inhibiting factor, seperti dihasilkan oleh hipotalamus. Fungsinya ini untuk menghambat produksi hormon insulin maupun glukagon. Kelenjar gonad. Pada wanita, kelenjar gonad ini disebut ovarium, dan pada pria disebut testis. Ovarium ini merupakan organ yang berbentuk buah amandel bergaris tengah, yaitu 5 cm dengan lebar 1/3 atau 0 cm dan tebalnya antara 0,6 sampai 1,5 cm. Ini terdiri atas bagian medula yang merupakan jaringan ikat vaskuler serta bagian korteks yang banyak mengandung folikel telur. Folikel ini tertanam dalam stroma korteks. Ada 3 macam folikel telur, yaitu folikel primordial primer, folikel pertumbuhan sekunder, folikel graft. Folikel graft ini akan berovulasi dan sel-sel folikel yang tersisa akan menjadi corpus luteum. Estrogen merupakan hormon yang dihasilkan sel-sel folikel pada masa pertumbuhan, sedangkan corpus luteum menghasilkan hormon progesteron. Baik estrogen maupun progesteron, keduanya mempunyai peranan yang menyiapkan mukosa uterus, bekerja menghambat sekresi FSH agar tidak merangsang pertumbuhan folikel primordial menjadi masak. Pengaruh hormon estrogen lainnya adalah merangsang perkembangan. Mungkin dari saya pemateri pertama cukup sekian, akan dilanjut oleh pemateri kedua.